Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu murah rezeki, sehat selalu dan panjang umur. Sahabatku dimanapun anda berada, dalam video kali ini saya akan melakukan pengijazaan pengaktifan saudara gaib ya. Jadi saya jelaskan bahwa dalam diri kita itu ada yang namanya sedulur gaib, itu sedulur papat ya, yang dimana ketika itu diaktifkan itu nanti bisa disuruh, bahkan bisa menjadi pagar badan kita dan bisa melindungi badan kita dari bahaya-bahaya yang tidak kita inginkan. Dan setelah saudara gaib itu aktif, biasanya kita nanti akan dituntun untuk menemukan pekerjaan, untuk mendapatkan suatu rezeki, itu dituntun, kita dikasih tahu, nah ini kerja ini dan nanti kedepannya pekerjaannya diharapkan itu nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Jadi diri kita ada yang menggerakkan, ada yang menuntun, yaitu saudara gaib kita yang sudah aktif. Jadi gini Pak Skoler ya, jadi setelah nanti itu diaktifkan, saudara gaibnya itu nanti menjadi berfungsi. Jadi saudara gaib itu adalah ilmu yang ada pada diri kita, yang mungkin kita tidak tahu atau kita belum mengetahui bahwa sebenarnya dalam diri kita itu sudah ada kekuatan, kemampuan, ada suatu ilmu, tapi di situ memang mungkin belum digali. Satu misal yaitu seperti sumber daya manusia. Sebenarnya ada semua dalam badan kita, cuma kita belum tahu. Ilmu pengasihan, ilmu untuk pagar badan, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain itu ada dalam diri kita. Pintaran-pintaran kecerdasan itu ada. Dan di situ yang dinamakan ilmu yang ada pada badan kita. Jadi seperti misal bumi. Nah, bumi itu di dalamnya ada berbagai macam. Ada tambang yang lain-lain, ya kan? Ada batu, ada pasir, ada minyak, ada dan lain-lain. Itu yang terkandung dalam bumi itu ada sesuatu. Itu namanya sumber daya alam. Dan yang ada pada manusia itu dinamakan sumber daya manusia. Nah, itu bisa dikatakan juga ilmu, pengetahuan dan lain-lain. Nah, sumber daya manusia itu ada suatu ilmu yang sudah ada sejak kita lahir, ikut saja kita lahir, dan itu aktif, tapi kadang kita belum bisa berinteraksi atau belum bisa menyuruhnya. Suatu misal Anda dalam kesusahan, ya kan, suatu misal sambat, berarti assalamualaikum sedulur gaibku yang aku yang gawe. Nah, itu satu misal seperti itu. Nanti setelah saya aktifkan, nanti insya Allah bisa disuruh ya. Jadi tenaga dalam juga aktif. Sahabat itu dimanapun anda berada, memang dalam ilmu kejawen ya, kejawen kuno itu dalam mengaktifkan tenaga dalam atau dalam mengaktifkan saudara gaib itu menggunakan bunga ya, bunga jenis 3. Kalau di Jawa dikatakan bunga telon wangi ya. Tadi bawa ya Pak, sudah disiapkan ya. Bunga telon wangi itu terdiri dari bunga mawar, bunga kenanga, dan bunga kerantil. Seperti ya. Itu bunga itu maksudnya apa? Bunga itu suatu yang indah. Nah, jadi ketika kita nanti melakukan ritual-ritual dengan bunga, maksudnya tujuan kita supaya indah. Tujuannya apa? Seperti itu, supaya nanti hasilnya bagus ya, itu suatu keindahan. Suatu misal menghilangkan kesialan dengan bunga. Maksudnya apa? Kedepannya supaya kehidupan kita menjadi berbunga-bunga yang bagus-bagus lah. Makanya dikatakan bunga itu simbol kebagusan, simbol kebahagiaan, seperti itu. Makanya pakai bunga. Tadi bawa ya juga. Ya. Iya, airnya segini saja ya.
separuh saja. Udah. Nah ini tali saja, jenengan saja yang bawa ya. Kan saya ini kan membagikan supaya bisa dipraktekkan saudara dimanapun berada. Seperti saat ini, seperti itu maksudnya. Ini artinya cara mengaktifkan saudara gaib kita supaya menjadi berguna untuk kita, seperti itu ya. Ini dibawa ya. Bunganya dimasukkan ya, Pak. Nah itu bunga mawar. Ya masukkan saja semua ya. Yang penting bisa enggak apa-apa ya. Ya. Itu dimasukkan ini. Ya, letakkan sana, Pak. Itu dipegang di sini. Nah ini adalah air putih separuh gelas dan bunga tadi dimasukkan ya. Kalau di Jawa bunga telon wangi. Kalau mungkin di tempat Anda ya, namanya di Indonesia kan bermacam-macam ya. Kalau di Jawa, yang Jawa di tempat saya itu masih kental, yaitu yang dinamakan kembang telon wangi ya. Jadi bunga itu 3 warna, putih, hijau, dan bisa merah, seperti itu ya. Itu namanya bunga 3 warna. Ini kalau di Jawa dinamakan kembang telon ya. Ini bisa untuk membuka rezeki, bisa untuk bakar badan, bisa membuka aura, bisa dilakukan untuk pengaktifan sedulur gaib ya. Nah ini nanti didoakan sendiri, doanya nanti ikuti saya Pak ya. Diletakkan ke sini Pak, di dada seperti ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedulur gaibku. Sedulurku papat. Limo badan. Assalamualaikum. Kaki among. Nyai among. Sing ngemong. Badanku. Lantaran kembang. Telon wangi. Jangkungan. Kuat selamat. Rahayu wilujeng. Badanku. Sarinane. Sewengine. Tuntunen. Nemoni. Rezeki. Nek endi. Saban parane. Lan resonen. Badanku iki. Wiwit dina iki. Sak teruse. Yo amongen. Badanku. Songko. Wong jahat. Setan jahat. Lan bahaya sak piturute. Lan paring ono. Seger waras. Ayem tentrem. Gampang gangsat. Anggonku. Nyambut gawe. Lan manuto. Apa sing tak karepne, apa sing tak perintahne, krana ijine Allah, sedulur gaibku, aktif manut karo aku, krana sabda Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah setelah kita melakukan doa ini, diminum Pak sedikit 3 kali, sedikit saja 3 kali. 1, 2, 3, dan celupkan tangannya ya di airnya ya, diusapkan di pusar ya 3 kali ya, 3 kali penyelupannya. Satu, 2, 3. Udah diletakkan. Nah ini adalah salah satu cara mengaktifkan saudara gaib kita. Yang pertama kita minum airnya itu untuk saudara gaib kita ya, yang dinamakan dulur batin kanak batin, yang dinamakan saudara papat limo pancer ya. Dan yang dicelupkan dari tangan tadi itu dioleskan ke pusar, itu untuk
kaki among nyai among. Maksudnya kita ada yang ngomong, Pak, cuma mungkin kita nggak tahu ya. Sebenarnya ada yang melindungi, sebenarnya ada yang menuntun, tapi dari hal gaib kita, dari ilmu kita. Kalau kita ketahui, kita tahu fungsinya. Kalau belum tahu cara pengaktifannya, itu belum tahu fungsinya. Nah, setelah aktif, ini artinya ilmu tenaga dalam Anda, ilmu tenaga dalam jenengan, atau kemampuan, kekuatan, energi gaib yang ada pada jenengan ini aktif. Nah, bisa dimungsikan, Pak. Nanti bisa dipraktekkan ya. Untuk apa gitu ya? Maunya coba seperti apa, mau untuk apa setelah aktif. Nah, kalau sudah aktif ini, Mas, apa untuk pengasihan bisa? Ya bisa. Bisa untuk pengasihan. Jadi kalau kamu menyukai seseorang tapi belum punya istri ya, Dudo. baik. Ya, jadi kalau untuk Dudo, untuk Joko ya, itu bisa dilakukan. Atau perempuan juga boleh melakukannya supaya energinya bagus, auranya bagus, dan nanti disukai banyak orang. Nah, itu caranya disuruh. Karena tadi sudah ada doanya, sudah aktif, kan tinggal nyuruh. Nah, nyuruhnya gini, Pak. Ya, tapi tanpa bunga ya. Ketika mau tidur, kalau mau pengasihan seperti itu ya, atau melihat seseorang, nah pasti itu disukai, tapi nggak boleh banyak orang lah ya. Nanti dampaknya jadi playboy nanti. Ya. Nah, jadi gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedulur gaibku. Sedulur gaibku. Sira sun kongkon. Sira sun kongkon. Lebonono. Lebonono. Guwa garbane. Guwa garbane. Si jabang bayine. Si jabang bayine. Sebut nama orang itu yang dituju, yang mau dibuat prasasti itu ya. Dan apa? Jabang bayine Mas setting. Iya, baik ya. Jadi contoh ya. Siapa kalau bisa atasan kita atau mandor kita atau majikan kita itu kok kurang enak dengan kita, cara ngomongnya, cara itu bisa dilakukan juga. Pengasihan bisa untuk pasangan kita, bisa untuk atasan kita, gitu ya. Jadi tadi caranya nyuruh seperti itu ya. Assalamualaikum sedulur gaibku, sira sun kongkon. Ibaratnya petuk ana si jabang bayine, gawenan welas asih karo aku, aja iso tenang, aja iso nyaman diramtuk yaku. Nah, atau untuk nagih hutang bisa. Bisa. Saudara kita gaib itu bisa keluar dari badan kita dan bisa melakukan apa yang kita suruh. Satu misal, assalamualaikum sedulur gaibku, sira sun kongkon, petuk ana jabang bayine. Sapa? Gawe ora tenang, gawe ora nyaman, yen ora nyaur utangin aku. Terus setelah itu lakukan tarik nafas supaya keluar. Berapa kali? Sekali saja. Sekali saja. Jadi dicoba ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedulur gaibku. Sedulur gaibku. Sira sun kongkon. Sira sun kongkon. Petuk ana. Petuk ana. Si jabang bayine. Si jabang bayine. Samarkan saja namanya ya. Si Suto. Si Suto. Gawenan ora bakal tenang. Ora bakal tenang. Ora bakal nyaman. Ora bakal nyaman. Yen ora metuki aku. Metuki aku. Bayar utange nggen aku. Bayar utangnya dengan aku. Tarik nafas panjang. Oh, kurang bagus. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Nah, ketika kita tadi menarik seperti ini, artinya kita memumpah dari ilmu kita. Setelah kita lepaskan, dia keluar langsung pergi ke mana kita suruh tadi. Suatu misal peluru itu bisa melesat karena ada angin. Nah, ilmu kita juga bisa terlempar dan ke arah yang kita tuju tadi dengan suatu tenaga dalam. Jadi kalau kita ngirim sesuatu, menyuruh untuk nagih hutang atau apa ya, sedulur gaib itu sira sun kongkon,
disuruh apa ya, terserah Anda itu suruh apa ya. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Itu sedulur gaib kita sudah keluar dari badan kita dan mengetahui kita nanti disuruh apa, terus keluar langsung ke tempat orang yang dituju. Tapi waktu melepas itu membayangkan wajahnya nggak? Iya, harus fokus. Nah, suatu misal gini, ini fotonya seseorang. Ini mantan saya ini yang pernah meninggalkan saya ini. Suatu misal seperti itu. Assalamualaikum sedulur gaibku. Sira sing kongkon. Petuk ana si jabang baine, sapa jebul jenenge? Coba gawe nulasase karaku, aja tenang, aja nyaman dira metuki aku. Nah, seperti itu suruhnya. Terus tarik nafas. Nah, tiupkan foto itu. Nah, kalau tanpa foto dengan batin saya juga bisa. Tiupkan, bayangkan wajah orang dituju. Kalau dia yang punya hutang, ya wajah orang punya hutang itu. Kalau wajah target orang yang kita sukai, ya orang itu. Kalau wajahnya majikan kita atau atasan kita, supaya nanti enak dengan kita, maksudnya supaya nggak menyia-nyiakan kita seperti itu. Jadi bisa disuruh untuk hal seperti itu. Misal kalau untuk majikan kita ya, biasanya terjadi banyak saudara-saudara kita yang di luar negeri masalah majikan. Itu sering terjadi ya. Jadi kalau untuk majikan ya, kalau untuk atasan kita atau majikan ya, satu misal gini, assalamualaikum sedulur gaibku, sira sing kongkon, petuk ana sejamba ini, bayangkan wajahnya atau fotonya, gawe melas asih haraku. Seperti itu ya, suka dan nyaman dengan saya, seperti itu. Ibaratnya itu kan dan menganggap saya seperti saudara, bukan seperti pembantu. Nah, itu boleh ya. Terus tarik nafas, lepaskan ke foto itu. Nah, nanti saudara gaib kita, gaib yang ada pada kita tadi keluar lewat mulut, karena kita suruh keluar langsung ke situ, masuk ke orang itu dan mempengaruhi orang itu untuk baik kepada kita. Nah, bedanya kalau majikan untuk persaudaraan, istilah nagih utang, kata-kata ini kan rada siji Mas Bro. Ya itu bisa diatur sendiri kata-katanya. Jadi satu misal kita menyuruh gaib kita, saudara gaib kita itu untuk melakukan apa, itu kan yang tahu diri sendiri. Tapi tentunya untuk kebaikan lah. Hanya membuat majikan kita supaya baik pada kita, sio-sio. Nah itu banyak terjadi di luar negeri sana. Jadi saya sering telepon nih, masalah majikan, masalah keluarga, dan masalah lain-lainnya. Itu saya kasih solusi-solusi gimana cara menghadapi majikan yang tidak menghargai kita. Seperti itu. Jadi banyak fungsi dan gunanya ketika kita tuh tahu tata caranya. Jadi apapun masalah pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Seperti itu ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan berbagi kali ini bermanfaat ya untuk saudara-saudaraku yang berada di luar negeri, di negeri orang ya, yang menjadi TKW, TKI di sana ya, yang mendapatkan suatu masalah-masalah majikan ya. Itu banyak sering terjadi itu. Dan insya Allah kalau dilakukan hal seperti ini, mungkin kalau tidak ada bunga ya di sana dilakukan dengan bunga 3 rupa, bunga di taman ya, itu boleh 3 warna ya, hijau, putih dan merah. Itu nanti dimasukkan gelas, silahkan baca doa seperti tadi untuk mengaktifkan, diminum dan diusirkan di pusar. Setelah itu nanti Anda bebas nanti ya, itu magnetnya sudah aktif, bisa difungsikan. Kalau ada masalah majikan atau mungkin masalah apa, bisa dilakukan hal seperti itu. Semoga sahabatku dimanapun Anda berada dan berbagi kali ini bermanfaat, dan bila ada kurang lebihnya saya dan Pak Kolil ini ya, mohon maaf ya.
ambil positifnya, hilangkan sisi negatifnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.